Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpor. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan sampai sakit-sakit kayak gue guys. Jaga kesehatan, terus minum vitaminnya. Thanks juga buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe tentunya. Tonton video kita sampai habis. Enjoy. Well, Kriminal episode malam ini, gue akan ngebahas sebuah kasus yang sangat fenomenal dan cukup banyak menarik perhatian publik maupun media massa di Indonesia pada tahun 2003 silam. Kasus ini terjadi di Purbalingga, Jawa Timur. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita bahas kasusnya. Dan sebelum ke kronologinya, seperti biasa, gue akan kupas dulu sedikit biografi tentang laki-laki yang menyebabkan fenomenal tersebut. Here we go. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972. Dia ini merupakan anak sulung dari 5 bersaudara yang masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya Sumanto bisa dibilang ini normal guys, dan termasuk dari keluarga yang berkecukupan. Karena warisan yang diperoleh ayahnya dari sang kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1, dan dia biasa dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sumanto ini sifatnya dikenal sebagai anak yang nakal guys. Meskipun dia masih tetap mampu untuk menyelesaikan atau lulus dari sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang nih guys, karena nilai Eptanas murni Sumanto ini tidak mencukupi. Yang pada akhirnya Sumanto ini harus mengulang lagi kelas 6 SD di SD Negeri Pelumutan 2 dan dia baru lulus setahun berikutnya. Dan kemudian akhirnya dia mampu diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya ini berjarak sekitar 3 km dari rumahnya, yang akhirnya memaksa Sumanto ini harus berjalan kaki pulang pergi setiap harinya. Aktivitas Sumanto sepulang sekolah diketahui dia ini menggembala kambing dan mencari rumput, lalu pada sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Masya Allah, TPA ya Wak. Kayak gue dulu. Ngaji sore. Iya, ngaji sore. Pagi sore bukan ya, restoran. Lanjut. Malam harinya dia habiskan nih guys, untuk nonton layar tancap atau pementasan wayang. Pada periode ini ditandai nih guys, sama kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau akhirnya mengakibatkan perabotan rumah yang ada di rumahnya Sumanto ini satu persatu harus dijual demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Saat Sumanto duduk di kelas 3 SMP, dia ini harus putus sekolah guys, karena beberapa alasan tertentu. Setelah beranjak dewasa, dia ini diketahui menikah nih dengan seorang wanita yang bernama Sutimah dan bekerja sebagai serabutan. Sumanto diketahui memiliki 2 mantan istri guys, yang dimana dia ini bertemu sama istri pertamanya itu yang bernama Sutimah pada saat mereka ini bekerja di Lampung. Dan pernikahan ini bisa tergolong singkat guys, karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dari Sutimah, Sumanto ini kembali nih guys, menjalin hubungan dengan seorang janda pirang. Enggak, janda aja guys. Dia ini kembali lah ya menjalin hubungan dengan seorang janda yang bernama Tugiem, yang juga warga Lampung, dan mereka ini kenal karena sama-sama bekerja di sebuah perusahaan tebu tempat di mana Sumanto bekerja. Mereka akhirnya menikahlah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah, Sumanto ini diketahui jarang banget pulang. Mohon maaf, situ Sumanto apa Bang Toyib jarang banget pulang ini, gimana sih? Dia ini katanya jarang pulang ke rumah guys, dan katanya hanya sesekali aja pulang ke rumah. Kekerasan dalam rumah tangga pun sering kali terjadi nih,
dan pernikahan tersebut pun harus berakhir kembali dengan perceraian. Itu dia guys, sedikit biografi tentang Sumanto. Sekarang kita langsung aja nih, nggak pakai lama, moving on to kronologi kejadiannya. Here we go. Sumanto adalah seseorang yang sangat famous dan dikenal karena kasus kanibalisme. Kasusnya ini terjadi pada awal tahun 2003 silam. Namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat yang kemudian ia makan karena masalah ekonomi. Sumanto juga mengaku nih guys, dia ini pernah memakan 3 orang di daerah atau tempat yang berbeda, yaitu di Lampung dan di Purbalingga. Kisah Sumanto ini bermula dari hilangnya secara misterius jasad seorang nenek bernama Mbok Rinah yang berusia 81 tahun yang dimana baru dikubur selama 16 jam. Rupanya jenazah tersebut ini dibawa Sumanto menuju rumahnya dan peristiwa itu terjadi pada 11 Januari 2003 silam. Warga yang kaget karena pembongkaran makam seorang nenek yang bernama Mbok Rinah itu langsung nih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tanah kuburan yang masih basah itu pun mengantarkan jejak pelaku kepada seorang pria berusia 32 tahun bernama Sumanto. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto pun berhasil nih guys, ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Sumanto ini nggak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap karena adanya tulang dan sisa daging dari jasad Mbok Rinah yang berserakan di rumahnya Sumanto. Sumanto ini juga mengakui guys, kalau dia ini pernah memakan 2 mayat lainnya saat dia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Polisi pun bertindak cepat guys. Sumanto ini nggak pakai lama langsung diamankan 2 hari pasca kejadian dan dia disangka dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Sejak saat itu, Sumanto pun dikenal sebagai kanibal karena memakan sesama manusia. Itu dia guys kronologi kejadiannya. Sekarang kita moving on to persidangan. Here we go. Sumanto, terdakwa kasus pencurian mayat dan kanibalisme, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun. Namun, Sumanto mengaku keberatan karena tuntutan pidana tersebut. Alasannya, jasad tersebut menurut pengacara Sumanto dinilai ini bukan sebuah benda atau barang, melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Penerapan pasal 363 KUHP tidaklah tepat, karena yang dicuri bukanlah sebuah barang, ucap tim pembela Sumanto kala itu. Tim pembela Sumanto juga menambahkan nih guys, bahwa kliennya ini telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Dan hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikolog dan Dinas Psikologi Polda Jateng pada 22 Januari 2003. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian sehingga perlu mendapat perawatan ahli jiwa. Itulah sebabnya tim penasehat hukum Sumanto meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Namun, sayangnya guys, sanggahan tersebut tidak membuat majelis hakim pengadilan negeri Purbalingga goyah. Sumanto ini tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada 27 Juni 2003. Hukuman itu pun 1 tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Akibat perbuatannya, Sumanto dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun, tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan hari Idul Fitri setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Polisi juga mengungkap nih guys, aksi anomali pemakan mayat oleh Sumanto ternyata tidak dilakukan 1 kali aja. Mbok Rinah adalah tumbal atau korban ketiga setelah 2 jasad lain yang sebelumnya dimakan. Namun, menurut Kapolres Purbalingga AKBP Agus Sofyan Abadi saat itu, mungkin aja udah ada lebih dari 3 nih
yang menjadi aksi kanibalisme Sumanto. Seperti tukang pijet yang bernama Mistam, dilaporkan hilang setelah memijat tersangka. Dan indikasinya, kita menemukan pakaian Mistam di rumah tersangka, kata AKBP Agus. Diketahui juga nih guys, 2 korban lainnya diduga dilakukan di Lampung saat Sumanto ini sedang berguru ilmu sakti dengan seseorang bernama Taslim. Menurut pengakuan Sumanto, ilmu sakti yang dia pelajari dimulai dari ilmu kebal, ketenangan batin, sampai menghidupkan orang mati dapat dikuasainya jika 7 tumbal berhasil dia lengkapi. Sumanto pun dinyatakan bebas usai masa tahanan vonis dikurangi 2 tahun. Pihak lapas setempat menilai Sumanto ini telah berkelakuan baik dan layak mendapatkan remisi. Sumanto pun bertobat guys. Demi menjalani masa pertaubatannya, dia ini diketahui masuk ke dalam pondok pesantren yang bernama An-Nur yang berada di Desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini mendalami ilmu agama di jalan yang benar oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab. Semenjak keluar dari Bui, Sumanto ini tidak diterima oleh keluarga maupun di kampung halamannya guys. Dia ini akhirnya dirawat oleh Kiai Haji Supono Mustajab, pemilik Yayasan An-Nur Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba di Purbalingga. Sejak itulah nih, Sumanto ini belajar agama, bersosialisasi, bahkan mengisi sebuah acara. Namun, karena kondisi kejiwaannya yang kurang sehat, Sumanto ini sering banget ngomong lantur gitu loh guys. Dan Sumanto juga katanya nih sering diundang mengisi ke berbagai kegiatan di luar kota. Pada 2021 lalu nih guys, Sumanto pun kedapatan nih lagi disuntik vaksin COVID-19. Dan Sumanto mengikuti vaksinasi massal ini untuk kelompok orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Panti Rehabilitasi Mental Haji Supono Mustajab, Purbalingga. Dengan mengenakan blangkon khas Purbalingga, Sumanto ini tidak menunjukkan rasa takut sama sekali ketika menerima suntikan vaksin jenis Sinopharm. Justru nih ya guys, tingkahnya tuh malah mengundang gelak tawanya tenaga medis dan terapis di panti tersebut. Hari ini saya menjalani pengobatan, kata si Sumanto sambil cengengesan, merujuk pada vaksinasi Sabtu 28 Agustus 2021 lalu. Itu dia guys, kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian rindu dengan Bapak Sumanto? Kalian pasti inget deh, kalau anak-anak 90-an pasti tahu nih heboh-hebohnya kasus si Bapak Sumanto ini. Tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya guys, ini pendapat pribadi aja nih. Sebenarnya orang kayak dia tuh bukan harusnya diadili, tapi disokong gitu loh guys. Apa ya istilahnya disokong? Dibiayai gitu, dibantu gitu loh oleh pemerintah. Karena kan seperti tadi di awal gue bilang, dia melakukan hal itu karena saking kepentoknya nih, buntunya nih ekonomi nih. Kagak bisa beli kornet-kornet acam nih dia nih. Telur nggak bisa gitu. Sampai akhirnya dia harus, ya kan gini, dia kan kecilnya belajar agama, TPA kan, sama gue dulu. Terus gedenya dia juga ngerti agama. Gue yakin dia tahu mencuri itu salah. Membunuh itu salah. Ya enggak? Mau curi ayam kek, mau curi di mana kek, salah. Makanya dia ngegali kuburan ya kan. Mayat yang masih fresh nih, baru 16 jam ya kan. Sama dia makan. Sebenarnya kasihan tau. Tapi ya udahlah, sudah berlalu. Semoga sehat terus Bapak Sumanto ya. Semoga bertaubat dan udah bertobat sih dia, udah 2003, buset, udah 10 tahun, 20 tahun ya? 10 tahun ya? Sudah 10 tahun. Dan pastinya sekarang udah jauh lebih baik lah ya, semoga ya. Oke, buat kalian gimana menurut kalian guys? Boleh silakan komen di kolom komentar ya. Itu dia guys, kriminal episode malam ini. Kita akhiri dengan Bapak Sumanto, ya kan? Jangan lupa untuk terus selalu dukung Rumpot ya guys, sahabat Rumpot nih tentunya. Thank you banget, sudah selalu setia mendukung Rumpot. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, nyalain loncengnya, ya kan? Komen di kolom komentar, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan tentunya
selalu tonton video kita sampai habis. Oke, sekian itu aja dari gue. Gue Ica Wijaya harus pamit undur diri. See you on next criminal episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.